Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kesempatan kami boleh memuji Tuhan, berkumpul bersama-sama teman-teman sekalian adalah anugerah-Mu yang besar. Kesempatan kami boleh berdoa bersama, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung kawan-kawan yang perlu didoakan, adalah anugerah dan kemurahan-Mu juga. Kesempatan kami boleh belajar firman-Mu walaupun secara fisik kami sudah lelah bekerja. Kami tahu semua itu akan menyegarkan kami secara jiwa, secara rohani, secara fisik. Sebab firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami, senjata rohani bagi hidup kami, dan kekuatan baru yang melampaui apapun di muka bumi ini. Pakailah hamba-Mu yang lemah, hina, terbatas ini ya Tuhan. Jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema yaitu pekabaran Injil, disingkat dengan PI. Jadi kalau sudah dengar PI itu adalah pekabaran Injil. Orang Indonesia kalau bilang PI itu adalah Plaza Indonesia. Kita di sini kembali ke singkatan yang pertama kita belajar di kampus atau di gereja. PI itu adalah pekabaran Injil, ya. Kita diskusi dulu beberapa pertanyaan sebelum kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, menurut statistik ada sekitar 90% orang Kristen di Amerika yang mengaku Kristen, tapi tidak pernah mengabarkan Injil satu kali pun. Nah, menurut saudara kira-kira apa penyebabnya? Ada yang mau kasih usulan? Apa sebabnya orang-orang Kristen di Amerika 90% tidak mengabarkan Injil? Saya nggak tahu di negara lain apakah sama, misalnya Indonesia. Mungkin sesekali kita perlu bikin survei di IGNC. Ya. Kalau anggota gereja IGNC 100 orang katakanlah, kalau sama 90% tidak pernah mengabarkan Injil, berarti setiap 10 orang hanya 1 orang yang pernah mengabarkan Injil. Saya nggak tahu, kita boleh bikin statistik atau survei. Nanti Guru Injil Shirley coba kapan-kapan ya bikin survei, tanyain satu persatu. Selama kamu jadi orang Kristen, pernah nggak mengabarkan Injil? Kalau pernah mah cek. Walaupun sekali, cek. Pernah nggak? Kita lihat berapa persen dari anggota jemaat IGNC pernah mengabarkan Injil. Tapi pertanyaannya adalah menurut saudara kira-kira apa sebabnya sehingga sangat sedikit ya orang Kristen yang mengabarkan Injil Kristus, Injil keselamatan? Boleh kasih satu jawaban atau dua? Silakan Bu Tuti. Yang pertama, ya mungkin belum tahu persis bagaimana cara menginjilin, supaya kita nggak jadi salah yang kita menginjilin. Jadi belum tahu bagaimana caranya. Jawaban yang baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Bu Shirley? Hah? Merasa nyaman. Jadi ya udahlah, sudah nyaman dengan hidup di Amerika sehingga nggak terpikir mau mengabarkan Injil. Oke, ada lagi? Takut bisa menjadi alasan, ya. Takut ditolak, takut salah, takut diusir, takut apa lagi? Macam-macam takut ya, bisa saja itu menjadi sebuah alasan ya, sebuah penyebab. Apalagi? Ego? Hah? Takut disu, sama takut itu, takut. Apalagi yang selain takut? Malas. Kalau malas itu
Alkitab bilang dosa ya. Malas, betul, malas ya. Lalai, ya. Atau apa lagi? Cuek, nggak peduli. Berbagai macam alasan, mungkin juga ada baiknya kapan kita bikin survei, khususnya kalau nanti bikin survei yang nggak pernah mengabarkan Injil, kita tanya, kenapa? Oh, aku nggak tahu. Nah, aja ikut Spika. Ada Pak Suryo di sini ya. Saya takut apa? Kita diskusi bersama, begitu ya. Ini tujuan daripada diskusi yang pertama. Menurut saudara, apa saja tantangan dalam pelayanan pekabaran Injil? Tantangannya apa yang kita hadapi? Ada nggak kalau mengabarkan itu Injil banyak tantangan nggak? Oh banyak, sebab ini pekerjaan yang sangat penting, betul? Memenangkan satu jiwa itu sangat penting. Yesus bilang kalau kita memenangkan satu jiwa itu di sorga semua malaikat bersorak-sorai. Jadi saya bilang satu-satunya pekerjaan di bumi yang bisa mengguncang surga, membuat surga bersorak-sorai dan bergembira ria, mungkin pukul gong, bunyi rebana, musik, malaikat nyanyi seneng itu ya. Hanya satu pekerjaan di bumi yang bisa membuat surga bergoncang dan bersorak, yaitu apa? Pekabaran Injil, memenangkan jiwa. Kalau saudara dapat duit banyak, surga kira-kira tepuk tangan nggak? Enggak. Saudara naik pangkat, surga diam-diam ya. Saudara jadi businessman yang menguasai seluruh dunia, separuh bumi ada dalam kuasamu, surga juga tenang-tenang saja. Tapi surga bersorak kalau ada satu jiwa yang dimenangkan. Saudara lihat betapa hebatnya pekerjaan memenangkan jiwa atau mengabarkan Injil ini. Jadi pasti banyak tantangannya, iblis tidak suka. Ini peperangan rohani, betul? Jadi pasti banyak tantangannya. Ya macam-macam. Iblis bisa mencoba kamu, ya. Belum mengabarkan Injil, kamu sudah sakit perut misalnya, ya. Stres. Lalu apalagi dikasih cobaan ini dan itu, bisa cobaan dari iblis, bisa godaan dari dunia, bisa ya tadi disu sama orang, diancam, ya, dan lain sebagainya. Itu membuat orang belum mulai sudah takut. Saya ingat dulu teman-teman kita pernah menginjili di satu tempat yang orang tanda kutip non-Kristennya sangat banyak, mayoritas, khususnya tetangga yang ya saudara sepupu yang dianggap ini, wah ini gawat ini kalau kita cerita-cerita Injil ini ya. Tapi sebelum pergi waktu itu saya masih pembina pemuda, kita ke suatu tempat, saya bilang jangan takut ditolak, jangan takut dihina, jangan takut diusir, kita harus siap. Yang pasti kalau apapun tantangannya tetap memberikan senyum dan Tuhan memberkati. Ya, tadi Cifrida bagus, buka toko aja tersenyum pegawainya, ya, pagi-pagi pegawainya udah bilang ohayo gozaimasu, ya kan, selamat pagi. Itu orang datang, ya kan. Jadi saya bilang tetap aja gak apa-apa. Nah saudara, selesai mission trip ada seorang pemuda kemudian dia kesaksian. Dia bilang tadinya saya udah takut banget, ada seorang bapak yang duduk di situ, dia pegang sapu, saya injili, saya udah siap. Sebelum injili saya udah siap, saya bilang Tuhan kalaupun saya diusir pakai sapu dia, atau digetok kepala saya, atau saya diludahin, aku udah siap deh Tuhan. Jadi dia cerita tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, tentang juru selamat yang mengampuni dosa, tentang hidup kekal. Selesai itu si bapak terima Yesus, bayangkan. Dari agama lain. Pertama kali dia menginjili dan kemudian ada hasilnya. Wah dia senang bukan main, dia doain bapak itu. Jadi dia bilang saya doain, saya senang. Lalu si bapak bilang begini, sebelum dia pamit, dia bersaksi, dia bilang, bapak itu bilang, nak, kenapa gak dari dulu kalian datang dan cerita? Luar biasa ya. Rupanya si bapak itu hatinya memang lagi haus. Siapa yang bisa kabarkan dia kabar baik, pengampunan dosa dan hidup kekal. Jadi saudara, sebenarnya kita nggak perlu terlalu takut. Ada ladang tanah yang siap, ada tanah yang nggak siap, ya kan? Kalau yang nggak siap nggak apa-apa, tinggalin, Tuhan memberkati kamu, senyum saja, ya kan? Carilah tanah yang lain untuk ditaburin
benih Injil dan Tuhan bisa menumbuhkan. Jadi sebenarnya walaupun ada tantangan, kita tidak perlu takut. Ada kesulitan, kita nggak perlu takut sebab apa? Tuhan pasti akan memberkati. Apapun tantangannya. Ya, yang pasti kita punya hati yang tulus, penuh cinta kasih, ya, dan juga punya hikmat. Tadi juga Civida kesaksian, minta hikmat dan hati yang tulus itu diajarin oleh Yesus di Matius 10. Ya, bahwa orang Kristen ibarat domba di tengah-tengah padang belantara. No. Kita ibarat domba di tengah-tengah pesta. No. Serigala, saudara, dikelilingi serigala. Serigala itu apa? Kejam, sadis, siap menerkam, bahaya. Orang Kristen di tengah-tengah serigala. Ancaman, tantangan, kesulitan. Tapi Yesus bilang apa? Jangan takut. Kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya ngobrol dengan seorang yang menghadapi kesulitan, saya bilang kamu harus seperti itu. Bayangkan kamu itu seperti merpati dan ular. Pernah nggak kamu lihat ular yang punya sayap merpati? Ya. Wah, bagus juga lukisannya, dia bilang. Iya. Ular tapi sayap merpati. Cerdik dan tulus. Nomor 3. Bila usia saudara diperpanjang 1 tahun. Seneng nggak saudara kalau ditambah 1 tahun? Seneng lah ya. Kalau Tuhan bilang, sampai tahun depan, bulan Juli tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 14. Sampai tahun depan Juli 14, kamu masih hidup di bumi ini. Saya kasih panjang umur, kasih sehat, kasih rezeki, kasih karunia. Saya tanya, apa rencanamu? Jalan-jalan, lalu hidup seenaknya, karena kamu tahu gak akan mati kan? Naik mobil ngebut sekencang-kencangnya, gak bakal mati kok. Ya kan? Hidup sembarangan, seenak perut, atau kamu punya plan mengabarkan Injil? Nah, kalau kamu ada plan, ada rencana, kira-kira buat apa rencanamu setahun? Ya. Atau kamu bilang, Tuhan jangan setahun lah, 10 tahun lah, betul nggak? Padahal kita belum tahu ya. Kalau Tuhan kasih tahu lebih deg-degan nggak sih? Kalau kamu tahu umurmu di dunia ini berapa, deg-degan nggak? Lebih deg-degan dong, ya kan? Makin dekat makin takut, betulkah? Belum nyampe aja udah deg-degan mikir tiap hari kurang satu kan? Padahal faktanya memang tiap hari kurang 1 kalau hitung dari belakang. Artinya apa? Walaupun nggak dikasih tahu berapa umur di bumi ini, kita harus punya plan, rencana untuk menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Amin. Ini menjadi rencana hidup di bumi ini. Jangan cuma rencananya jalan-jalan, makan enak, ya, kunjungi mana, lalu beli mobil, beli rumah. Semua rencananya duniawi. Semua yang berbau sementara. Sementara yang berbau kekal, yang bernilai kekal, kita tidak pernah rencana. Betapa, tanda kutip, bodohnya kita, padahal Tuhan bilang kamu harus cerdik seperti ular. Kalau bisa bicara sama ular, kira-kira kita mau tanya dia, kamu cerdiknya itu bikin planmu apa? Orang cerdik punya plan, betul nggak? Cerdik, jangan jadi orang bodoh. Nah, orang yang cerdik itu berpikir, otaknya, merencanakan. Lalu hatinya apa? Hatinya itu adalah sensitif, peka. Otaknya cerdas, hatinya sensitif, dan kemauannya itu ada apa? Keras. Kemauannya itu kenceng, drive. Ada sesuatu yang drive hatimu. Tuhan, aku mau kabarkan Injil. Tahun ini,
sebelum Desember Tuhan, aku mau bawa 1 jiwa. Berani nggak saudara tekad begitu? Kalau aku bawa 1 jiwa Tuhan, berkati hidupku, tambahin lagi segala aspek. Nah itu yang saya mau saudara itu punya drive seperti itu. Bilang sama Tuhan. Saya harap saudara nggak dikasih mimpi. Ya. Kadang-kadang orang Kristen itu ya mungkin saya nggak tahu ya cara ngobati yang 90% ini saya nggak tahu kenapa, bagaimana. Tapi saya pikir kenapa ya kalau Tuhan mungkin kasih ancaman, tanda kutip ancaman ini pada rajin kali ya, betul nggak Ci Silvi? Kalau Tuhan munculkan malaikat di rumahmu dan bilang, kamu jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Gak pernah ngabarin Injil, gak pernah PI. Ingat ya, saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau kamu gak cerita kepada 1 orang 1 minggu ini tentang Yesus, udah deh kamu pulang aja deh, ngapain di bumi lama-lama. Hidupmu akan selesai, game over. Jumat depan, PRT. Kamu gak akan ke PRT lagi. Kalau kamu gak bawa 1 jiwa atau kabarkan Injil kepada 1 orang, kira-kira saudara besok minta libur kerja nggak? Saya yakin ya, betul nggak? Coba yang 90% itu dikasih tanda kutip gitu ancaman. Saya yakin 90% bangkit tuh. Dalam 1 minggu itu semua rajin kabarkan Injil. Percaya atau tidak percaya, nomor 2 yang penting aku cerita dulu. Kenapa? Takut tadi. Ya. Jadi salah satu alasan ya tidak mengabarkan Injil itu takut, tapi juga salah satu cara menciptakan takut itu jadi bekerja. Kalau yang ditakuti itu siapa? Tuhan. Jadi kita harus punya hati yang peka, takut sama Tuhan. Oke, nomor 4. Apa kata Alkitab tentang pentingnya pelayanan pekabaran Injil itu yang mau kita belajar dari Alkitab? Saya harap melalui firman Tuhan malam ini, dalam hati kita muncul sebuah drive, sebuah motivasi yang mendorong kita terus berpikir, ini penting, ini bukan hal yang sepele. Ya. Mengabarkan Injil itu sangat-sangat penting, sangat-sangat amat penting sekali, kira-kira begitulah ya. Dan saudara bertanya, pentingnya apa Pak? Ada 4 hal yang kita pelajari. Sebenarnya ada alasan lain, tapi hari ini saya mau sharing 4 penting. Pertama, 4A. Pekabaran Injil adalah panggilan Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan, sudah ada di dalam teks saudara. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang mendebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perhatikan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Istilah penjala manusia di situ artinya apa? Mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Penjala manusia itu makna simbolik, bukan saudara kemana-mana bawa jala, tidak. Artinya mengabarkan Injil, memenangkan jiwa manusia untuk kerajaan sorga. Itulah pentingnya pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah panggilan Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang memanggil semua murid-muridnya, semua profesi. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pemungut cukai, ya. Ada yang menjadi profesi lain, ya. Jadi kita harus berpikir, hari ini pekabaran Injil bukanlah tugas pendeta saja, bukanlah tugas penginjil saja, bukanlah tugas majelis saja, tapi apa? Panggilan Tuhan kepada kita semua. Dalam semua profesi, apapun profesi kamu, ibu rumah tangga, tukang pos, ya, nurse, perawat, caregiver, lalu apa lagi? Supir, pilot, ya, banyak profesi. Saya bisa sebutkan semua, saudara sebutkan jaksa, hakim, dokter, semua profesi.
Saya senang sekali beberapa waktu lalu salah satu anggota jemaat kita, dia jadi caregiver, dia WhatsApp saya. Dia bilang, oh dia tulis surat ya. Bukan WhatsApp, dia kesaksian, dia tulis surat. Dia kirim, dia bilang, Pak ini kesaksian singkat saya. Saya nggak bisa dia ke gereja, tapi ini kesaksian saya. Saya jaga seorang pasien Pak, umurnya sudah, saya lupa persis ya, kalau nggak salah udah 80-an kali lah, sekitar gitulah. Ya. Saya terus doain dia Pak, saya doain dan saya ceritakan ini, saya doain, saya cerita. Ya. Lama-lama dia terbuka dan dia senang. Jadi suatu hari sebelum dia pulang, mungkin kerja seminggu tapi ada pulang ke rumah dulu, dia tantang bapak itu, pasien dia, apakah mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, dia bukan hanya cerita, sekarang dia berani nantang. Dan bapak itu mau didoakan, dan udah didoakan dia senang, dia bilang, hatiku kok damai dan tenang sekali ya. Dia senang. Gitu. Jadi didoakan, sudah didoakan, caregiver-nya pulang, lalu weekend sama anak-anak. Anak-anak cerita bahwa bapaknya senang, kelihatannya tenang dan sebagainya. Tapi waktu dia cerita itu, dia bilang 2 hari atau berapa hari setelah itu, bapaknya meninggal. Dengan wajah yang tenang, senyum, dan anaknya berterima kasih sama anggota jemaat kita yang caregiver. Terima kasih ya, dia pergi dengan begitu damai, begitu tenang, dan dia senang, dia bisa menyebut nama Yesus. Dan waktu pergi seperti dijemput oleh Tuhan. Waduh. Jadi ternyata pekabaran Injil itu bisa dilakukan siapa saja, termasuk seorang caregiver yang sederhana. Dan itu menjadi dampak untuk anak-anaknya. Si bapak itu, ya, si anak dari pasien itu. Saya harap nanti suatu hari seluruh keluarga anak-anaknya juga percaya Tuhan. Selesai satu tugas, dia sebagai caregiver sebab pasiennya meninggal, ya berarti Tuhan akan siapkan pekerjaan yang lain. Tapi dia dikasih tugas profesi seperti itu, dia tahu pada posisi seperti itu, tujuan hidupnya adalah apa? Mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Itu sebabnya di aplikasi saya tulis, apapun profesi saudara, tujuan hidup seorang murid Kristus, kalau kamu murid Kristus asli di dunia ini, tujuan hidup kamu adalah menjadi penjala manusia. Jadi jangan kamu pikir, ya udahlah, seumur hidup lah gua jadi pegawai di sini, seumur hidup jadi ini, jadi A, jadi B. Jadi ingat, profesi di bumi bukan tujuan akhir hidup kamu. Profesi di bumi apapun itu adalah sebuah alat yang membuat kamu mengerti tujuan hidup kamu, yaitu menjadi penjala manusia. Amin? Ingat itu. Ya, Bu Tuti udah sering cerita juga bagaimana nginjili. Ibu yang dijaga, kita doain saja ya, tapi harus berani suatu hari tantang dia setelah menceritakan Injil, apakah dia mau percaya atau tidak. Ya, saya harap kita semua melakukan itu. B. Apa pentingnya pekabaran Injil? Pekabaran Injil adalah kehendak Bapa dalam Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 16 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Istilah menghasilkan buah yang tetap, itu berarti menghasilkan jiwa yang bernilai kekal untuk kerajaan sorga. Buah dalam pekerjaanmu di bumi nggak tetap, itu sementara. Ya. Semua profesi menghasilkan sesuatu, semua pekerjaan di bumi menghasilkan sesuatu, tapi itu buah yang sementara. Hanya mengabarkan Injil adalah buah yang tetap, bernilai kekal selama-lamanya. Ya. Istilah aku menetapkan kamu berarti apa? Itu kehendak Bapa dalam Yesus Kristus.
Jadi bukan mau-maunya kita, bukan pilihan kita, bukan. Tapi adalah apa? Adalah sebuah kehendak Bapa, salah satu kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi pekabaran Injil itu bukan anjuran, sebuah anjuran. Semoga kamu mengabarkan Injil, bukan. Ya, bukan sebuah himbauan. Aku menghimbau kamu ya, supaya kamu mengabarkan Injil, bukan. Atau sebuah harapan. Yesus bilang, aku berharap ya kamu masih di bumi ini bisa mengabarkan ini. Bukan. Bukan anjuran, bukan harapan, ya, juga bukan himbauan, tapi apa? Kehendak Bapa yang mutlak, yang tidak bisa ditawar oleh siapapun yang sudah menerima anugerah keselamatan. Itu sebabnya Markus 16 ayat 15 mengatakan, pergilah, itu pakai lah di situ, perintah. Pergilah ke seluruh bumi dan kabarkan Injil kepada segala makhluk, seluruh umat manusia. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah, kabarkanlah, beritakanlah Injil itu. Kabar keselamatan itu baik atau tidak baik, waktunya. Jadi kapan terbaik mengabarkan Injil? Natal atau Paskah? Halo, Natal atau Paskah? Kapan saja. Oh, belum tepat waktunya, Pak. Kita nggak kabarkan Injil dulu lah. Aduh, belum tepat waktunya, Pak. Ya, gereja kita masih utang, udah mikirin misi. Ya kan, belum lunas ini gedung udah mau mission. Tunggulah, kita belum punya A, belum punya B. Jadi jangan pikirkan sumbernya apa. Jangan pikirkan masalahnya apa. Jangan pikirkan hari baik atau hari tidak baik. Hujan atau panas. Alkitab mengatakan apa? Baik atau tidak baik, waktunya. Go ahead. Tadi kata Sira, head on. Maju saja, kira-kira bahasa Indonesianya begitu ya. Maju saja, bersama Tuhan pasti dikasih kekuatan, dikasih kemenangan. Kalau belum terjadi, saya sering bilang jangan khawatir. Belum terjadi, jangan mikir nanti kalau A, kalau B, jangan ngarang-ngarang, bukan kamu Tuhan. You gak tahu nanti dipegang Tuhan, bukan dipegang kamu. Jangan mikir-mikir kayak begitu. Tapi kalau sudah terjadi, hadapi. Dan Tuhan akan menolong, jangan lari dari persoalan, dari tantangan, dari kesulitan, ya, apalagi ngancem, nggak boleh sama sekali. Jadi aplikasinya apa? Kehendak Bapa ini bukan menjadi beban untuk saudara. Nah, tadi dikatakan kehendak Bapa ini mutlak. Perintah. Saya kira-kira kalau dapat perintah beban nggak bagi saudara? Ada sebagian orang mikir, aduh pekabaran Injil itu beban berat loh. Ya, sulit kan? Rasanya aduh bebannya ditaruh Tuhan di pundak kita. Itu salah konsep terhadap pekabaran Injil. Pekabaran Injil bukan beban. Kehendak Bapa ini bukan beban untuk saudara, tapi demi kepentingan saudara, agar saudara menikmati kepuasan hidup yang sejati. Lihat ayat 15c. Ayat 15c, mulai dari supaya itu tujuannya. Kenapa Tuhan berkehendak kita mengabarkan Injil? Kenapa Tuhan mau kita berbuah dan buah itu tetap? Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Wow. Saudara pernah bayangkan nggak? Kalau Tuhan bilang, kalau you rajin mengabarkan Injil ya, doamu ku jawab. Permintaanmu ku kabulkan. Kan ini bilangnya begitu kan, janjinya kan. Tapi kita nggak pegang ini. Waktu Tuhan belum jawab doa, kita marah-marah, kita kesel, kita kecewa. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa gak jawab? Kenapa doaku belum dijawab? Saya mau tanya ini yang 90% yang gak kabarkan ini, kira-kira doa mereka dijawab gak sih? Jadi hari ini saudara, kalau doamu belum dijawab, salah satu alasan adalah apa? Kamu belum berbuah. Ya. Kayak papamu minta, kalau ya kamu ya, lakukan tugasmu ya. Nanti aku belikan mobil. Tapi gak dikasih-kasih mobilnya. Pak, mana mobil? Mana mobil? Loh kan aku udah bilang, tugasmu udah kerjain belum? Pak, mana mobil? Akhirnya selisih tuh. Yang satu minta terus, yang satu nunggu terus, ya kan? Kok anakku belum kerjain tugasnya sih? Padahal gampang loh ini, suruh cuma cerita, ya kan? Ngabarkan itu kan cuma cerita, betul nggak? Halo?
Betul nggak? Cerita tentang apa? Kabar baik. Saudara pernah dapat kabar baik nggak? Hah? Seperti tadi Cifrida kesaksian, kabar baik. Rumahku kena bakar tapi nggak apa-apa, kabar baik kan? Cerita kan? Nah saudara kalau diajak makan enak, cerita nggak? Tadi aku diajak makan, enak loh itu. Ya, saya lagi mikirin makanan enak ini ya, kue tiao ca lidah ayam. Wah, enak, pernah saudara? Kue tiao ca lidah ayam. Ayam cuma ambil lidahnya, itu mahal loh. Atau saudara makan apalah enak diajak gitu. Lalu saudara cerita nggak kira-kira? Ketemu orang, kemarin makan di mana? Aku di restoran ini, enak banget. Ya, di mana tempatnya? Itu loh, masuk gang, belok kiri, belok kanan. Kita bisa cerita sampai jelas. Harganya kita kasih tahu, tempatnya enak, suasananya. Padahal yang jualan itu gak pesen-pesen, nanti kalau kamu udah pulang dari sini ya, tolong cerita-cerita ya sama keluargamu ya, sama teman-temanmu di IGNC. Dia gak pesen, tapi kita bisa otomatis cerita. Aneh ya, tapi kalau Tuhan udah pesen-pesen, yuk kabarkan Injil ya, berbuah ya, nanti doa-doamu tak jawab. Ya, saya berkati gitu ya, saya berkati kamu. Kita gak cerita itu. Dosanya diampuni, gak cerita itu. Tapi kalau dapat tiket, gak jadi didenda di pengadilan, gak jadi bayar, pulang. Ya, kayak hari itu siapa Lili, dia gak usah tes, pulang, cerita dia. Ya kan? Saya tanya, lebih gede mana ceritanya? Lebih gede mana kabar baiknya? Dosamu diampuni, semuanya, dan kamu itu hidup kekal. Itu kan terbesar, betul gak? Hadiah terbesar. Kita diam. Tapi yang kecil-kecil, kita ceritanya luar biasa. Nah, mulai hari ini kita berpikir, Tuhan ampuni aku. Kalau aku tidak sadar bahwa Injil itu adalah kabar baik yang terbesar. Malah aku cerita yang boten-boten tuh, bukan hanya cerita dapat kabar baik, cerita kejelekan orang, ya kan? Cerita tetangga, ya kan? Bertobatlah saudara yang begitu-begitu ya. Jadi 15C penting nih, agar doa-doa saudara dijawab oleh Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Saya harap itu mendrive saudara. Ketiga, C. Kenapa penting mengabarkan Injil? Karena ada banyak jiwa yang menuju kebinasaan. Wahyu 21 ayat 8, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8. Saudara lihat gak? Itu semua ditulis dalam bentuk plural, jamak. Orang-orang ini, orang-orang itu. Ya. Jadi di sini kita menyaksikan apa yang disaksikan oleh Yohanes, sebuah visi, sebuah penglihatan. Ya. Orang-orang banyak, ribuan juta, miliatan, ya, sedang berbaris. Saya melihat kumpulan orang berbaris ini. Saya bisa imagine nggak baca ayat ini? Itu orang barisnya banyak sekali. Right? Paling depan siapa? Orang-orang penakut, ya. Orang-orang yang tidak percaya itu semua barisan-barisan tuh. Menuju ke mana? Menuju ke neraka yang mengerikan. Neraka yang kekal. Itu disebut kematian kedua. Kematian pertama fisik, kematian kedua itu jiwa, roh yang kekal. Lahir pertama itu fisik, lahir kedua itu adalah roh. Kalau kamu lahir satu kali, matinya dua kali. Ini Dr. Andrew G ini yang ngomong. Ya. Dr. Andrew G itu adalah pencetus Seminari Alkitab Asia Tenggara alma mater kami di Malang. Dia bilang, kalau kamu lahir cuma satu kali, kamu akan mati dua kali. Lahir secara fisik, kemudian kamu mati secara fisik,
dan mati secara rohani. Tapi kalau kamu lahir 2 kali, mati cukup sekali. Lahir secara fisik, lahir secara rohani menerima Yesus Kristus, lahir kembali oleh Roh Kudus, kamu cukup mati secara fisik, lalu kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara, ini adalah orang-orang yang mati 2 kali nih. Makanya disebut inilah kematian yang kedua. Ngeri sekali ya, ngeri, gambarannya sangat mengerikan. Ini yang Yesus bilang, jalan menuju kebinasaan itu jalan yang luas. Jalan yang lebar. Dan hari ini secara kasar statistik 2/3 jumlah manusia di bumi berjalan pada rombongan ini. Jalan yang lebar dan luas ini. Jadi saya harap mulai hari ini visi ini membuat hatimu lebih sensitif. Ya. Minta mata batin untuk melihat jiwa-jiwa di sekitar kamu yang terhilang. Setiap kali ke mall, setiap kali ke pasar, setiap kali lihat orang banyak, kamu mikir ini. Mereka itu di barisan yang 2/3 atau 1/3. Mereka di barisan jalan yang lebar menuju kebinasaan atau di jalan yang sempit yang menuju kekekalan. Minta mata hati untuk melihat itu. Ya. Minta jiwa-jiwa ya, yang terhilang itu menyentuh hatimu setelah melihat mereka. Waduh, Tuhan sentuhlah hatiku. Beri aku belas kasihan untuk cerita. Ya. Jadi mulailah hari ini berpikir, siapa sih orang-orang di sekitarku, mulai dari keluarga, dari family, dari teman. Siapa sih mereka ada di dalam rombongan ini? Tuhan, beri aku hati yang menangis berbelas kasihan untuk mereka. Setiap hari doakan, ya, supaya saudara bisa menceritakan itu. Nah, kita mission trip bersama Yasinta itu sudah tahun ini tahun ke-25. Saya belum tanya ini teman-teman di Jakarta kita mau rayakan nggak nanti. Selasa depan saya akan mission trip ke Indonesia 6 minggu, doakan supaya jiwa-jiwa yang terhilang itu bisa dimenangkan. Ya. Banyak siswa-siswa dari SD sampai SLA, sebagian universitas, gereja-gereja, ya, yang mendengar Injil mereka yang membawa jiwa-jiwa baru. Ya. Saya memberi mereka semangat, ayo bikin flyer, ayo satu bawa satu untuk hadir bersama-sama, doakan banyak jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Nah, orang-orang yang mengikuti itu kawan-kawan Yasinta itu rata-rata semangat kalau mereka itu pulang itu ya pasti lebih seger. Ya. Ada satu yang pernah ikut itu dia suka main golf hobinya. Dia pengusaha, ya, dia cukup sukses tapi mau ikut ke desa mengabarkan Injil ya. Ke daerah, nggak gampang taruh bisnisnya lalu ikut. Saya nggak tahu waktu itu dia ikut berapa lama, mungkin 3 hari, mungkin seminggu. Tapi dia memenangkan 1 jiwa atau 2 jiwa. Dia cerita, waktu memenangkan jiwa pertama untuk Tuhan. Dia bilang, saya sekarang baru tahu. Ternyata mengabarkan Injil itu, dan kalau Tuhan kasih 1 jiwa, terima Tuhan, saya doain dia. Itu enaknya di hati itu ya, di jiwaku itu, lebih dari aku main golf itu. Orang main golf itu, kalau dia bisa sekali pukul, hole in one, ting gitu, langsung bolanya masuk lubang. Itu enaknya bukan main. Ada rasa kepuasan ya. Saya nggak tahu saudara yang punya hobi apa gitu ya. Pasti ada kepuasan di dalam jiwa kamu. Bagi dia kalau main golf dia bisa masukkan bola 1 kali pukul masuk ke lubang, hole in one. Itu dia bilang itu bahagianya dan puasnya bukan main. Selama ini dia merasakan itu. Tapi ketika dia memenangkan 1 jiwa dia bilang, sekarang saya baru tahu ada kepuasan batin yang lain. Yang lebih dari yang aku pikir hole in one, ternyata adalah mengabarkan Injil. Amin. Saudara mau rasakan kepuasan batin seperti itu? Cari 1 jiwa. Waktu orang menerima Kristus melalui kamu dan kamu bisa doain, itu ada sebuah kepuasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Siapa pernah mengalami? Belum ya? Dicoba saudara ya, luar biasa. Ya minta seperti itu. D.
Kenapa penting mengabarkan Injil? Sebab ada peringatan keras dari Tuhan Yesus. Lukas 3 ayat 9. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, saudara, hidup kita itu seperti pohon. Pohon buah, bukan pohon yang tak berbuah, bukan pohon Natal, bukan pohon plastik, bukan pohon yang tidak berbuah, pohon buah yang diharapkan berbuah. Bila tidak berbuah alias mandul akan ditebang dan dibakar. Ini peringatan yang sangat keras. Yesus menegur Israel yang tidak berbuah itu seperti pohon ara yang sudah ditunggu 3 tahun tidak berbuah. Sang Tuhan udah tunggu 3 tahun tidak berbuah. Lalu tuannya udah gak sabar, gak tahan, bilang sudahlah. Kalau tahun depan kasih pupuk dulu lah setahun ini, dirawatlah tambah setahun lah. Kalau tunggu 1 tahun, tahun depan tidak berbuah, ya udah tebanglah. Percuma, ngapain hidup. Tapi yang ngerawat itu masih mohon-mohon kepada tuannya, tapi kasihan Tuhan. Ya udah tambah setahun. Jadi saudara, ini bukan nakut-nakutin, memang perumpamaan Yesus beri itu. Ada waktunya. Sampai satu saat kesempatan itu ditutup. Kalau kamu terus ditunggu gak berbuah, Tuhan akan tutup kesempatan itu dan kamu akan ditebang. Seperti pohon yang ditebang. Artinya apa? Artinya Tuhan akan minta tanggung jawab. Aku sudah berikan pupuk, sudah dirawat ya, seperti pohon anggur itu, atau pohon apa sajalah. Ya, sudah dipupuk, sudah dirawat, digunting, dipelihara, dikasih pagar, ya. Sebenarnya di luar pagar harusnya sudah berbuah. Tapi ini sudah di dalam pagar masih tetap tidak berbuah. Saudara mengerti gak perumpamaan itu? Kadang-kadang orang Kristen itu dikasih kenyamanan. Dikasih kerjaan, dikasih rumah, dikasih status, dikasih macam-macam. Ya. Hidup enak, gak terancam, gak dikejar-kejar. Bayangkan mereka orang Kristen kalau di negara-negara yang sulit, mau ibadah aja sembunyi-sembunyi. Sekarang bisa enak-enak ibadah, ada fasilitas, gak ada yang lempar batu, gak ada yang ngelarang, males. Jadi makin nyaman, makin gak terima kasih. Ya gak punya gedung, yang sulit, dikejar-kejar, itu semangatnya berkobar-kobar, betul gak? Tapi apakah kita yang sudah nyaman mau dibuang dulu kenyamanannya, baru mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bertanggung jawab? Kan gak gitu dong, betul gak? Jadi kadang-kadang Tuhan bilang, aku sudah kasih banyak fasilitas, banyak berkat, banyak anugerah, tapi tetap belum berbuah. Jadi Tuhan minta tanggung jawab dari setiap kita. Setiap kita. Ya. Ingat, peringatan, didikan, atau hajaran dari Tuhan itu tidak enak. Tidak enak. Ya. Ibrani 12 ayat 5-7, kalau kamu anak, Tuhan akan bimbing kamu dengan hajaran, ya. Anak itu akan dihajar supaya dia berbalik lagi. Saudara mengatakan, Pak, kok saya lihat ada yang sebagian dia udah malas, lalai, bosen, ya, nggak karuan, hidupnya sembarangan. Kok nggak dihajar-hajar ya Pak? Ada nggak? Saudara ada lihat orang begitu nggak? Ngakunya Kristen, tapi hidupnya ngawur. Tapi kok nggak dihajar-hajar sama Tuhan ya? Saudara pernah ketemu nggak yang gitu? Kenapa? Mungkin sekali belum anak. Bukan jadi anak. Kalau kamu anak tetangga nakal, kira-kira kamu hajar nggak? Nggak jelas, nggak lah anak orang nih. Ya kan? Tapi kalau anak kamu sendiri ya kamu ajarin. Pulang. Kenapa kamu keliaran terus? Ha? Kenapa lakukan ini salah? Kita ditegur, diajar. Betul nggak? Dididik. Jadi apa? Bersyukurlah kalau kamu masih diperingatkan Tuhan. Bersyukurlah kalau kamu masih ditanda kutip dihajar sama Tuhan, dididik sama Tuhan, ya, diperingatkan. Artinya apa? Kamu anak, statusmu anak. Itu sebabnya di aplikasi saya tanya, apakah status saudara benar-benar adalah anak Allah dalam iman kepada Kristus? Ini penting sekali. Jangan kamu pikir,
Ya saya selama ini gak apa-apa kok. Ya. Datang gak datang ke gereja, mau gak mau gue melayani, suka gak suka mau gak mengamar Injil, suka-suka aku dong. Tuhan gak apa-apain aku. Ya. Ternyata bertahun-tahun juga gak apa-apa. Jangan sombong ya, kamu mungkin bukan anak. Kamu masih anak gampangan, anak di luar. Bukan anak asli. Jadi ingat, kalau kamu dibiarkan Tuhan artinya apa? Statusmu belum jadi anak. Orang-orang begitu harus diinjili. Ya. Tapi kalau benar saudara adalah anak, siapkah saudara bertanggung jawab kepada Tuhan atas semua titipan berkat dan karunia-Nya? Siap nggak? Ini penting sekali. Orang yang diberi banyak akan dituntut banyak. Itu sebabnya jangan pernah minta banyak kalau kamu tidak rela bertanggung jawab banyak. Orang yang diberi banyak dituntut banyak. Orang yang diberi dikit dituntut sedikit. 5 harus bayar 5. 2 harus tanggung jawab 2. Ya, ingat itu baik. Janganlah sampai saudara harus menerima didikan Tuhan karena saudara tidak berbuah untuk kerajaannya. Itu pasti gak enak. Saya gak tahu apa bentuknya kalau mau dididik oleh Tuhan. Saya gak tahu bentuknya macam-macam. Tuhan punya otoritas. Saya gak tahu apa. Ya, tapi pasti tidak enak kalau dihajar. Tapi kalau dihajar bersyukur kamu masih status anak gitu. Jadi yang paling bagus apa? Dihajar apa gak dihajar? Hah? Dihajar. Jadi kan maunya anak yang dihajar. Atau anak tapi gak usah dihajar karena kamu taat dan kamu berbuah. Itu yang terbaik. Sebab itu janganlah saudara pesimis, ragu, khawatir, lalai, atau malas. Yakinlah bila saudara mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi taat dulu atau berkat dulu? Taat dulu, baru minta berkat. Jangan pernah minta berkat kalau kamu gak bisa jadikan berkat itu saluran berkat. Jangan pernah minta berkat sebelum kamu siap menjadi saluran berkat. Tapi taat dulu, maka berkat datang sendiri. Sebab Tuhan tidak buta, Dia adil, Dia maha benar, Dia maha tahu. Amin. Segala sesuatu, semua aspek, segala sesuatu ditambahkan kepadamu, bukan hanya dicukupkan, bukan hanya dipenuhi, ditambahkan sampai berlimpah-limpah. Ada tujuannya. Kalau kamu berlimpah, kamu jadi saluran berkat. Tapi kalau kamu tidak bisa jadi saluran berkat, yang berlimpah itu akan menutup kamu seperti banjir. Kalau kamu ditutup banjir, air bah kira-kira gimana? Mati kamu. Orang yang berlimpah dengan harta, tidak tahu menyalurkan harta, harta itu akan membunuh dirinya. Seperti banjir, air bah. Tapi kalau kamu ada saluran yang keluar, berapa besar pun air bah, kamu tidak takut. Sebab air itu kamu alirkan ke tempat yang lain. Sama. Jangan minta berlimpah sebelum kamu siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bukan sedikit orang, sebanyak mungkin. Amin. 3 PR. Pekerjaan rumah sebagai penutup ini. Pekerjaan rumah 3 hal. 1. Doakan 1 orang yang belum mengenal Kristus mulai hari ini. Ya, doakan. Cari anggota keluarga, teman, atau orang-orang dekat. Mulai malam ini doakan setiap malam sebelum kamu tidur. Siap? Suaranya kecil ya. Siap? 1 orang, nggak mungkin setengah orang. 1 orang setiap malam. Supaya apa? Supaya kamu bisa bijaksana bercerita Injil, supaya dia hatinya dibikin seperti tanah subur. Waktu kamu cerita nanti benihnya bertumbuh. Itu doanya. Bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini namanya aku akan injili. Tahun ini Tuhan, sebelum Desember, kalau Tuhan izinkan, saya rindu melihat dia percaya. Doakan mulai hari ini. Lembutkan hatinya Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur supaya benih itu siap. Beri aku belas kasihan kepada dia Tuhan. Setiap kali lihat wajahnya, aku menangis di hatiku sebab aku tahu dia berjalan menuju kebinasaan.
Beri aku air mata batinku Tuhan setiap melihat wajah dia. Jadi kalau saudara nyanyi, kulihat di wajahmu. Ini untuk orang yang belum percaya ini ya. Lanjutannya apa? Bukan penuh kemuliaan Bapa. Apa? Kulihat di wajahmu. Bukan juga penuh jerawatan, bukan. Itu guyonan. Kulihat di wajahmu apa? Hah? Membuat kamu sedih dan berbelas kasihan. Wajah yang penuh belas kasihan yang sedang menuju kebinasaan. Doa itu ya, itu PR pertama. Susah gak sih? Enggak kan? Siap? Nomor 1 gampang, cuma 1 orang kok. 2, PR-nya. Setelah doa, cari kesempatan untuk menceritakan Injil. Ingat, Injil itu kabar baik. Kabar baik itu 2 beritanya. Salib Kristus menebus dosa. Kebangkitan Kristus garansi hidup kekal. Itu Injil. Jadi saudara jangan bilang, ayo ke IGNC yuk. Makanannya enak. Pendetanya ganteng. Yang WL dan singa cakep-cakep. Itu bukan Injil. Itu adalah apa? Cemilan. Itu cuma satelitnya, bukan Injilnya, ya. Pecelnya di Silvi enak, bukan itu, ya. Nah, itu belum Injil, ya. Jadi seringkali orang ke gereja ternyata dia belum menerima Injil. Sebab apa? Selama ini salah. Ke gereja untuk bergaul, ke gereja untuk iseng-iseng, buang waktu, ketemu teman, cari jodoh, ya, cari rekan bisnis. Motifnya banyak macam-macam. Nah, saudara harus cek satu persatu. Yang nggak benar, yang belum dapat keselamatan, saudara harus cerita. Ya, Injil adalah apa? Jawab. Salib dan kebangkitan. Kabar baik itu salib dan kebangkitan Kristus. Itu Injil. Cari kesempatan. Nah, caranya apa? Yang ketiga, pakai semua cara. Ini salah ketik, ini ngopi. Ajak dia ngopi. Ngopi reguler. Ya, kan orang Indo suka ngopi, betul nggak? Ayo ngopi yuk. Nah, ngopi. Ceritanya apa kalau lagi pergi ngopi? Nah, mulai hari ini saudara harus punya fokus nih, ngopi, nanti aku mau cerita tentang Yesus, aku mau kesaksian, dulu bagaimana saya diampuni, ya kan? Saya mau cerita dikit, dulu saya waktu belum percaya, aku susah, sedih, setelah percaya Yesus, kesedihanku diangkat. Aku mau cerita ini ya. Punya sasaran, saudara. Ya, saudara ngopi bukan gosipin orang lain, ya kan? Cerita kejelekan orang lain, bukan cerita shopping kemarin gimana. Boleh sih, itu lain, itu satelit. Tapi fokusnya apa? Ingat kamu udah doain, ingat kamu sudah ngopi, udah bayar duit untuk dia, untuk spend waktu, saya harus bisa menyampaikan sedikit. Ya, touch tentang Yesus yang mengampuni dosa, tanya dia, ngobrol-ngobrol. Jadi mulai touch hatinya. Ya. Punya dosa yang belum diampuni enggak? Atau makan-makan, setelah ngopi, ya berapa waktu, ajak makan-makan, ya kan? Bisa mana? Restoran Indonesia, ya kan mana? Dari makanan bisa ke makanan rohani, macam-macam. Bisa bercakap-cakap lewat WhatsApp, lewat video call, ya, lewat SMS. Bisa video, pas dapat video bagus nih di gereja, khotbah online, sharing, ya kan? Atau audio, renungan. Pas hari ini renungannya bisa ada pekabaran Injil, bagiin, ya kan? Buku. Minta buku Pak Edi atau buku siapa gitu ya. Atau acara-acara gereja yang spesial ya, pas lagi KKR apa, Natal, Paskah ya, kenaikan atau acara-acara lain. Jadi semua media, semua cara dipakai. Saya yakin kalau saudara benar-benar mau taat sama 3 PR ini, Tuhan pasti memberkati saudara bisa menjadi seorang yang berhasil dalam mengabarkan Injil. Amin. Siap? Kurang kenceng. Siap? Siap. Tolong didaftar Shirley ini yang semua yang siap-siap semua. Ya, kita lihat Desember paling tidak nanti kesaksian tutup tahun saudara cerita
Ya, saya mendengar seminarnya bulan Juli, mulai doakan dan kemudian bulan berapa kamu bisa ya mulai kabarkan ini dan ada hasilnya. Amin.